Piala Dunia tahun 2026 tinggal menyisakan 4 negara. Tidak ada lagi tim kejutan. Tidak ada lagi kisah kuda hitam. Yang tersisa sekarang hanyalah para raksasa sepak bola dunia. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. 4 negara yang sama-sama pernah mengangkat trofi Piala Dunia. 4 tim yang saat ini juga menghuni posisi teratas ranking FIFA. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang harus mengubur mimpi tepat di depan pintu final? Semifinal kali ini terasa berbeda. Biasanya selalu ada satu tim yang dianggap lebih lemah. Namun kali ini, tidak ada satupun lawan yang bisa diremehkan. Setiap pertandingan layaknya final yang datang lebih cepat. Laga pertama langsung menyuguhkan pertarungan. Dua kekuatan Eropa, Prancis, akan menghadapi Spanyol di AT&T Stadium, Arlington. Pertandingan ini bahkan sudah diprediksi. Banyak pengamat sebagai final yang terjadi terlalu dini. Kedua tim datang dengan modal yang sama kuat. Sama-sama dipenuhi pemain kelas dunia. Sama-sama memiliki kedalaman skuad luar biasa. Dan sama-sama percaya bahwa mereka pantas menjadi juara dunia. Di kubu Prancis, semua mata kembali tertuju kepada Kylian Mbappé. Penyerang yang terus menjadi momok bagi setiap pertahanan lawan itu menegaskan bahwa Les Blues belum mencapai apapun. Menurutnya, perjalanan belum selesai sebelum trofi benar-benar berada di tangan mereka. Bagi Mbappé, mencapai semifinal bukanlah sebuah keberhasilan. Justru disinilah tekanan sesungguhnya dimulai. Ia menegaskan bahwa Prancis tidak boleh lengah sedikit pun karena satu kesalahan saja bisa mengakhiri. Bele juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Penampilannya sepanjang turnamen terus meningkat. Ia merasa semakin nyaman bersama tim nasional Prancis dan siap memberikan kontang tanpa rasa takut. Bahkan Lamine Yamal secara terang-terangan menyebut bahwa jika ada tim yang mampu menghentikan Prancis, maka tim itu adalah Spanyol. Pernyataan itu tentu bukan sekadar sesumbar. Sepanjang turnamen, Spanyol tampil sangat meyakinkan. Kombinasi pemain muda dan pemain senior membuat permainan La Roja begitu seimbang. Mereka mampu menguasai bola, menyerang dengan cepat, sekaligus bertahan dengan disiplin. Rodri yang menjadi jenderal lini tengah juga mengakui bahwa Prancis adalah lawan terberat yang akan mereka hadapi sejauh ini. Namun ia yakin kualitas Spanyol cukup untuk melewati ujian tersebut. Menurutnya, kunci kemenangan bukan terletak pada rasa takut kepada lawan, melainkan keberanian memainkan identitas sepak bola Spanyol sejak menit pertama. Semua itu membuat duel Prancis melawan Spanyol diprediksi berlangsung sangat ketat. Di atas lapangan akan ada adu kecepatan, adu kreativitas, hingga adu kecerdasan membaca permainan. Satu momen kecil saja bisa menjadi pembeda yang menentukan siapa yang berhak melaju ke final. Piala Dunia tahun 2026 akan berhadapan dengan Argentina dalam duel yang dipenuhi sejarah, gengsi, dan rivalitas panjang. Kedua negara sama-sama datang dengan satu tujuan, yaitu merebut satu tiket menuju partai puncak. Sorotan terbesar tentu mengarah kepada Lionel Messi. Menariknya, Kapten Argentina itu mengaku sangat antusias karena untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, ia akan menghadapi Inggris di ajang resmi Piala Dunia. Bagi Messi, pertandingan ini memiliki makna yang sangat spesial. Bukan hanya karena lawannya adalah salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, tetapi juga karena taruhannya adalah satu tempat di final. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Messi kembali memikul harapan jutaan rakyat Argentina. Setiap sentuhan bolanya masih mampu mengubah jalannya pertandingan. Pengalaman, visi bermain, dan ketenangannya menjadi senjata utama La Albiceleste ketika tekanan mencapai titik tertinggi. Namun Argentina tidak hanya bergantung kepada Messi. Julian Alvarez juga menjelma menjadi salah satu pemain paling berbahaya sepanjang turnamen. Gol spektakulernya dari jarak jauh di babak perempat final semakin meningkatkan rasa percaya dirinya. Alvarez berharap bisa kembali mencetak gol di semifinal, meski ia menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama. Di kubu Inggris, Harry Kane juga memiliki misi yang tidak kalah besar. Generasi emas. The Three Lions sudah beberapa kali nyaris mengakhiri penantian panjang mereka. Mereka pernah mencapai semifinal, final Euro,
hingga kembali bersaing di level tertinggi. Namun trofi juara masih belum berhasil dibawa pulang. Menurut Kane, perjalanan tim nasional Inggris selama beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah sangat positif. Tetapi semua itu belum akan dikenang jika mereka gagal mengambil langkah terakhir, kesempatan menuju final. Piala Dunia kali ini dianggap sebagai peluang terbaik untuk mengakhiri penantian sejak tahun 1966. Selain Kane, Inggris juga memiliki Jude Bellingham. Gelandang muda yang terus tampil luar biasa itu menjadi motor permainan sekaligus sumber energi tim. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Bellingham berkali-kali muncul di saat Inggris membutuhkan sosok pembeda. Bellingham bahkan mengaku perjalanan menuju semifinal terasa seperti mimpi. Meski selalu percaya diri dengan kemampuannya, ia tidak pernah membayangkan bisa mengalami momen sebesar ini. Yang paling membuatnya bangga bukan hanya penampilan pribadi, melainkan semangat seluruh pemain Inggris yang terus berjuang dalam berbagai situasi sulit. Pertandingan Inggris melawan Argentina dipastikan bukan sekadar adu kualitas individu. Ini adalah pertarungan dua negara dengan sejarah sama-sama memiliki mental juara dan sama-sama percaya bahwa mereka pantas berada di final. Dengan Messi yang ingin menambah satu bab istimewa dalam kariernya, serta Kane yang ingin Prancis datang sebagai tim peringkat 1 dunia. Tepat di belakangnya ada Argentina, sang juara bertahan yang masih menunjukkan konsistensi luar biasa. Posisi ketiga dihuni Spanyol yang tampil impresif dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Inggris melengkapi 4 besar sebagai salah menjadi juara dunia di kandang sendiri pada tahun 1966. Sementara Argentina menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak di antara 4 semifinalis, yakni pada edisi 1970 Inggris ada Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu memang baru pertama kali menangani tim nasional. Tetapi pengalaman di level klub membuat namanya disegani. Ia pernah memenangkan Liga Champions bersama Chelsea, meraih gelar Liga di Prancis bersama Paris Saint-Germain, hingga membawa Bayern Munchen menjuarai Bundesliga. Kini, Tuchel memiliki kesempatan mencatat sejarah baru dengan mengantar Inggris mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang sudah berlangsung selama 6 dekade. Lawan Tuchel adalah Lionel Scaloni. Berbeda dengan Tuchel yang sukses di level klub, nama Scaloni justru melambung bersama tim nasional Argentina. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil mengubah Argentina menjadi salah satu tim paling konsisten di dunia. Di bawah kepemimpinannya, La Albiceleste menjuarai Copa America tahun 2021. Finalissima 2022, Piala Dunia tahun 2022, hingga kembali menjadi juara Copa America 2024. Prestasi itu membuat Scaloni dianggap sebagai salah satu pelatih tim nasional terbaik. Pada Luis de la Fuente membangun Spanyol dengan cara yang unik. Ia mengenal sebagian besar pemainnya sejak mereka masih berada di tim kelompok umur, mulai dari tim U19, U21, hingga akhirnya menangani tim senior. Pendekatan itu membuat Spanyol tampil sangat padu karena para pemain sudah memahami filosofi yang ditanamkan sejak usia muda. Hasilnya pun terlihat jelas. Setelah membawa Spanyol menjuarai UEFA Nations League dan Euro tahun 2024, kini De La Fuente hanya tinggal selangkah lagi menuju final Piala Dunia. Di seberangnya berdiri Didier Deschamps, salah satu legenda terbesar sepak bola Prancis. Sebagai pemain, ia pernah mengangkat trofi Piala Dunia tahun 1998. Sebagai pelatih, ia kembali membawa Les Bleus menjadi juara dunia pada tahun 2009, 2018. Sangat sedih. Dengan pengalaman luar biasa yang dimiliki keempat pelatih tersebut, semifinal kali ini bukan hanya pertarungan para bintang di lapangan. Ini juga menjadi akhirnya berdiri di partai final. Kini semuanya telah mengerucut menjadi 2 pertandingan yang akan menentukan siapa yang berhak memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Prancis melawan Spanyol, Inggris menghadapi Argentina, 4 negara, 4 pelatih elit, dan puluhan pemain kelas. Dunia akan bertarung habis-habisan demi satu tempat di partai final, yang membuat semifinal kali ini
Terasa begitu istimewa adalah sulitnya menentukan. Siapa yang lebih diunggulkan? Prancis memiliki pengalaman, kedalaman skuad, dan pemain-pemain yang mampu mengubah pertandingan dalam sekejap. Spanyol datang dengan permainan kolektif yang rapi, penguasaan bola yang matang, serta keberanian para pemain mudanya. Di pertandingan lainnya, Inggris memiliki generasi yang disebut-sebut sebagai satu yang terbaik sepanjang sejarah mereka. Harry Kane masih menjadi mesin gol yang bisa diandalkan. Sementara Jude Bellingham berkembang menjadi pemimpin baru di lini tengah. Di sisi lain, Argentina masih mempunyai Lionel Messi, sosok yang selalu mampu menghadirkan keajaiban di panggung terbesar sepak bola dunia. Ditambah lagi Julian Alvarez yang sedang berada dalam performa terbaiknya, membuat lini depan La Albiceleste semakin sulit dihentikan. Namun, Piala Dunia selalu mengajarkan satu hal, statistik peringkat FIFA. Hingga deretan pemain bintang tidak pernah benar-benar menjamin kemenangan. Dalam pertandingan sebesar semifinal, satu kesalahan kecil, satu penyelamatan luar biasa, atau bahkan satu momen keberuntungan bisa mengubah sejarah dalam hitungan detik. Di balik gemerlap nama-nama besar itu, ada jutaan pendukung yang menaruh harapan kepada negaranya masing-masing. Ada pemain yang mungkin sedang menjalani Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Ada pula pemain muda yang ingin menciptakan sejarah untuk pertama kalinya. Semua akan bertemu dalam satu panggung yang sama, dengan tekanan yang belum tentu bisa ditangani oleh semua orang. Bagi Lionel Messi, ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk kembali membawa Argentina ke final Piala Dunia. Bagi Harry Kane, inilah peluang emas mengakhiri penantian panjang Inggris yang sudah berlangsung sejak tahun 1966. Kylian Mbappe ingin membuktikan bahwa Prancis masih menjadi kekuatan terbesar dunia. Sementara Lamine Yamal berambisi membawa generasi baru. Spanyol menorehkan sejarah baru. Sementara itu, dari pinggir lapangan, 4 pelatih terbaik akan memainkan perannya masing-masing. Pergantian pemain, perubahan taktik, hingga keputusan-keputusan berani di momen krusial bisa menjadi pembeda antara kegagalan dan kejayaan. Satu hal yang sudah pasti, para pecinta sepak bola di seluruh dunia akan disuguhi 2 pertandingan dengan kualitas luar biasa. Sulit rasanya meminta semifinal yang lebih sempurna daripada ini. 4 tim terbaik dunia, 4 mantan juara dunia, 4 pelatih dengan segudang prestasi. Semuanya akan saling menjatuhkan demi satu tujuan, yaitu tampil di partai final Piala Dunia tahun 2026. Lalu menurut kalian, siapa yang akan lolos ke final? Apakah Prancis mampu menghentikan ambisi Spanyol? Atau justru La Roja yang akan melangkah ke partai puncak? Dan bagaimana dengan duel klasik Inggris melawan Argentina? Mampukah The Three Lions mengakhiri kutukan panjang mereka? Atau justru Lionel Messi kembali membawa Argentina selangkah lebih dekat menuju gelar juara dunia? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan alasan, karena bisa jadi prediksi kalian akan terbukti benar ketika peluit panjang semifinal akhirnya dibunyikan. Jika kalian menyukai pembahasan sepak bola seperti ini, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe,